Di kampung nelayan yang sunyi, di sebuah gang sempit yang jarang dilalui orang, berdiri sebuah salon kecil bernama Cantik Jelita. Salon itu sederhana, dengan kursi tua yang sudah mulai reot, cermin besar yang sedikit buram, dan meja rias yang penuh dengan peralatan murah. Namun, bagi Wulan, tempat itu lebih dari sekadar salon. Itu adalah tempat ia memulai segalanya. Wulan adalah wanita panggilan paling terkenal di kampung ini. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena aura misterius yang membuat pria tergila-gila. Ia punya kulit halus, bibir merah merona, dan mata yang memancarkan pesona memikat. Di usianya yang hampir 30, ia masih tampak seperti gadis belasan tahun. Semua wanita iri padanya, semua pria rela menghabiskan uang hanya untuk bersamanya satu malam. Ratih, pemilik salon sekaligus sahabatnya sejak kecil, sedang menata rambut seorang pelanggan saat Wulan masuk. "Kamu mau dandan lagi? Mau ketemu siapa malam ini?" tanya Ratih, setengah bercanda. Wulan duduk di depan cermin, mengambil bedak tabur dari tasnya. "Pelanggan tetap, Ratih. Bisnis harus jalan terus." Ratih melirik Wulan dari cermin. "Kamu gak takut kena batunya? Hidup di jalan kayak gini, risikonya besar." Wulan tertawa kecil. "Kalau ada cara lain buat hidup enak, kasih tahu aku." Ratih hanya menghela napas. Ia tahu, sahabatnya itu sudah terlanjur nyaman dengan kehidupan yang ia jalani. Malam itu, setelah bersiap, Wulan berjalan melewati ganggang sempit menuju penginapan tempat ia biasa bertemu pelanggannya. Jalanan basah karena hujan sore tadi. Bau garam dari laut yang tak jauh dari situ bercampur dengan aroma got yang tergenang. Di tengah perjalanannya, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah toko barang antik yang sudah lama tutup. Rak-rak kayu tua masih terlihat dari jendela berdebu. Tapi yang membuat Wulan berhenti adalah sebuah benda di balik kaca. Sebuah kotak kayu berukir emas, terlihat seperti tempat bedak tradisional. Meski toko itu gelap, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, Wulan mendorong pintu toko. Anehnya, tidak terkunci. Bau dupa menyeruak dari dalam. Seolah tempat itu baru saja digunakan untuk ritual. "Ada orang?" suaranya menggema di ruangan kosong. Tak ada jawaban. Hanya keheningan dan sensasi aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Matanya kembali tertuju pada kotak kayu itu. Entah kenapa, ia merasa harus memilikinya. Dengan hati-hati, ia mengambil kotak tersebut dan membuka penutupnya. Di dalamnya ada bedak putih dengan aroma bunga melati yang kuat. Wulan menyentuhnya, merasakan teksturnya yang halus. Saat ia menatap ke dalam cermin tua yang tergantung di dinding toko, ia terkejut. Wajahnya di cermin tampak lebih muda, lebih cantik, lebih sempurna. Padahal, ia belum mengoleskan bedaknya. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia menutup kotak itu, membawanya keluar, dan bergegas pergi. Malam itu, di kamar kosnya, Wulan duduk di depan cermin, mengamati dirinya sendiri. Ia membuka kotak kayu itu sekali lagi, mengambil sedikit bedak di ujung jarinya, lalu menepukkannya ke pipinya. Seketika, kulitnya terasa lebih halus, lebih cerah, lebih bersinar. Seolah-olah ia kembali menjadi gadis berusia 18 tahun. Wulan tersenyum puas. Tapi ia tidak menyadari satu hal. Di sudut cermin, bayangannya tersenyum lebih lebar dari yang seharusnya. Malam setelah menemukan bedak misterius itu, Wulan merasakan sesuatu yang berbeda. Saat ia bangun keesokan paginya, wajahnya masih terasa segar dan bersinar, lebih dari biasanya. Biasanya, setelah semalaman bekerja, kulitnya sedikit kusam dan matanya sembab. Tapi kali ini tidak. Justru, ia terlihat lebih muda dan lebih menarik. Ratih yang melihatnya pagi itu langsung melongo. "Wulan, kamu pakai apa sih? Kok makin cantik aja?" tanyanya heran. Wulan hanya tersenyum dan mengangkat bahu. "Rahasia dong," jawabnya sambil menepuk-nepuk pipinya dengan bangga. Hari itu, setiap pria yang melihatnya seolah tak bisa melepaskan pandangan. Bahkan, beberapa pelanggan tetap yang sudah lama tidak datang mulai menghubunginya lagi,
menawarkan bayaran lebih tinggi dari biasanya. Seolah-olah daya tariknya meningkat berkali-kali lipat. Namun, keanehan mulai terasa. Ketika ia mencuci muka sore itu, ia melihat sesuatu yang aneh di cermin. Bayangannya tampak sedikit berbeda. Tidak jelas apa yang berubah, tapi rasanya ada yang salah. Seolah-olah cerminnya memantulkan sesuatu yang bukan dirinya sepenuhnya. Ia menggelengkan kepala dan mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya efek kurang tidur, pikirnya. Tapi saat ia menyentuh wajahnya, ada sensasi aneh di kulitnya. Terasa lebih kenyal, tapi juga seperti bukan kulitnya sendiri. Ketika malam tiba, Wulan kembali berdandan untuk menemui pelanggan kaya yang sudah lama mengincarnya. Kali ini, ia menaburkan lebih banyak bedak ke wajahnya. Seolah-olah bedak itu memberikan efek sihir, kulitnya semakin bercahaya. Pria manapun yang melihatnya pasti langsung jatuh hati. Pertemuan malam itu berjalan sempurna. Pelanggannya bahkan memberinya bayaran berlipat ganda, seolah ia tak bisa menolak pesona Wulan. Namun, ketika ia kembali ke kosan dan melepas pakaiannya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Ada bekas lebam keunguan di bahunya. Seperti memar yang muncul tiba-tiba. Padahal, ia yakin tidak ada yang menyentuhnya dengan kasar malam itu. Wulan menyentuhnya, tidak terasa sakit, tapi kulit di sekitar memar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ia kembali ke cermin dan kali ini benar-benar memperhatikan bayangannya. Ada sesuatu yang berubah. Matanya, meskipun tetap indah, terlihat lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Seketika, lampu kamar berkedip beberapa kali sebelum padam. Wulan terkesiap. Ia buru-buru meraba-raba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Begitu cahayanya menyinari cermin, ia tersentak mundur. Bayangannya di cermin, tersenyum. Tapi ia sendiri tidak sedang tersenyum. Dengan panik, ia meraba wajahnya sendiri. Tidak ada yang berubah di wajah aslinya. Tapi di cermin, bayangannya masih tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu aneh. Lalu, sekelebat bayangan hitam melintas di belakangnya dalam cermin. Wulan berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kotak bedak di meja rias. Ia menatap benda itu lekat-lekat, mencoba mencari jawaban. Apa sebenarnya yang telah ia gunakan di wajahnya? Wulan duduk di depan cermin, masih menggenggam kotak bedak itu dengan tangan gemetar. Pikirannya kalut. Bayangannya tadi jelas tersenyum sendiri, padahal ia tidak. Dan kini, ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menggulir layar ponselnya, tapi pikirannya tetap tak tenang. Sekelebat, ia melihat pantulan di cermin itu lagi. Kali ini, sosok dalam bayangan itu lebih gelap, lebih kelam. Bukan hanya tersenyum, tetapi juga menatapnya dengan sorot mata yang aneh. Seperti sedang mengamati mangsanya. Dengan cepat, Wulan meraih kain dan menutupi cermin di meja rias. Ia menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, ketakutan yang mengendap dalam dadanya tak bisa ia abaikan begitu saja. Keesokan paginya, saat terbangun, ia merasa tubuhnya lebih berat dari biasanya. Kepalanya pening, seperti habis begadang semalaman. Ia bangkit perlahan dan berjalan menuju kamar mandi. Begitu menyalakan lampu, matanya membelalak. Ada sesuatu yang sangat salah. Kulit wajahnya tampak lebih pucat, dan di lehernya ada lebam baru yang lebih besar dari sebelumnya. Ia menyentuhnya, merasakan dingin yang menusuk. Bulu kuduknya langsung berdiri. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi sama aku? Gumamnya dengan suara serak. Ia kembali ke kamar, menyingkap kain yang menutupi cermin dengan ragu. Begitu melihat bayangannya, ia hampir menjerit. Wajahnya masih sama, tetapi ada sesuatu yang asing di matanya. Sorot itu bukan miliknya. Seolah-olah ada sesuatu yang berdiam di dalam tubuhnya, mengamati dari dalam. Ratih mengetuk pintu kamarnya. "Wulan, kamu nggak kerja hari ini?" Wulan terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang.
Ia tidak mungkin menceritakan semua ini. Sebentar, aku siap-siap dulu, jawabnya, berusaha terdengar normal. Sepanjang hari, ia mencoba mengabaikan rasa aneh di tubuhnya. Bedak itu masih bekerja dengan baik. Para pelanggan semakin tergila-gila padanya, bahkan ada yang sampai bersedia membayar 3 kali lipat. Tapi, di balik semua keuntungan itu, ada ketakutan yang semakin kuat dalam dirinya. Malamnya, ia kembali mengoleskan bedak itu ke wajahnya. Kali ini, tangannya sedikit gemetar. Ia menatap bayangannya di cermin, mencari tanda-tanda keanehan. Tidak ada. Hanya dirinya sendiri yang lebih cantik dan memikat. Ia menghela napas lega. Mungkin ia hanya terlalu paranoid. Tapi saat ia berbalik hendak mengambil tas, suara berderak terdengar dari cermin. Ia membeku. Perlahan, ia menoleh kembali. Bayangannya masih di sana, tapi kali ini, senyumnya bertambah lebar. Matanya lebih gelap, hampir seperti lubang tanpa dasar. Wulan terhuyung mundur. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Tanpa sadar, ia menjatuhkan kotak bedak itu ke lantai. Bubuk putihnya tersebar, dan aroma aneh langsung menguar di udara. Bau anyir yang menusuk. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya terasa kaku. Dari cermin, bayangannya mulai bergerak sendiri. Tangannya terangkat, mengulurkan jemari ke arahnya, seolah ingin menariknya masuk. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam total. Dalam kegelapan, Wulan bisa mendengar bisikan lirih yang mengelilinginya. Cantik, cantik, tapi tidak akan bertahan lama. Wulan menutup telinganya, mencoba mengusir suara-suara itu. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merangkak ke arah pintu, mencoba meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. Saat ia hampir membukanya, sesuatu menyentuh pundaknya. Seketika, udara di sekelilingnya menjadi sangat dingin. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Wulan menoleh perlahan. Dalam gelap, ia melihat sepasang mata hitam pekat menatapnya dari dalam cermin. Dan kali ini, sosok itu bukan hanya bayangan. Ia ada di sana. Bersama Wulan. Wulan duduk di sudut tempat tidurnya, napasnya masih tersengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia masih bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya setelah pertemuan dengan sosok dalam cermin. Matanya menatap cermin itu dengan penuh ketakutan. Ia tidak berani mendekat, apalagi menyentuhnya. Tapi sesuatu dalam dirinya juga menolak untuk menutup cermin itu lagi. Ia ingin memastikan bahwa bayangan tadi tidak muncul lagi. Bahwa ia masih dirinya sendiri. Tangan Wulan masih gemetar saat ia mengumpulkan sisa-sisa bedak yang berserakan di lantai. Bau anyir yang sempat tercium kini perlahan menghilang, berganti dengan aroma bunga melati samar yang terasa semakin menyengat. Aroma yang sama setiap kali ia mengoleskan bedak itu ke wajahnya. Ia menatap bedak dalam genggamannya. Apakah ini yang menyebabkan semuanya? Tapi bagaimana mungkin? Ini hanya bedak, bukan? Benda ini tidak seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Wulan tersentak dan hampir menjatuhkan bedak dari tangannya. Ia buru-buru meraih ponselnya dan melihat nama yang tertera di layar. Ratih. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Halo? Lo, kamu belum tidur? Kok suaramu kayak orang ketakutan gitu? Suara Ratih terdengar cemas. Enggak, aku cuma belum ngantuk aja. Jawab Wulan berusaha terdengar normal. Kamu yakin? Aku dengar suara kayak ada yang bisik-bisik tadi. Terus suara nafasmu juga berat banget. Kamu sakit? Jantung Wulan mencelos. Bisikan? Suara nafas berat? Ia refleks menoleh ke cermin. Tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya sendiri. Tapi perasaan takut itu semakin kuat. Ratih, kamu nggak bercanda kan? Tanya Wulan, suaranya bergetar. Ngapain aku bercanda? Tadi kayak ada suara yang bilang, cantik, cantik. Tapi nggak lama, terus suara nafas berat banget di belakangmu. Kamu sendirian di kamar, kan? Tangan Wulan mencengkeram ponsel lebih erat. Bulir keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ratih,
Kamu dengar suara itu dari mana? Dari telepon ini. Suaranya jelas banget, sumpah aku sampai merinding. Wulan, kamu yakin gak ada siapa-siapa di kamar? Wulan menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Ratih, aku nanti telepon kamu lagi ya. Aku mau istirahat dulu. Ia buru-buru menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia menatap cermin itu sekali lagi. Bayangannya masih di sana. Diam. Tidak bergerak aneh seperti tadi. Tapi, tunggu. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengangkat tangan kanannya. Bayangannya mengikuti. Ia mengangkat tangan kirinya. Bayangannya juga sama. Tapi saat ia berkedip, bayangannya tidak ikut berkedip. Wulan terhuyung mundur. Napasnya tersengal. Tiba-tiba, suara retakan pelan terdengar dari dalam cermin. Garis-garis tipis mulai muncul di permukaannya, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam sana. Wulan tersentak dan berlari ke arah meja, buru-buru meraih kain yang tadi ia gunakan untuk menutupi cermin. Dengan tangan gemetar, ia melemparkannya ke atas cermin dan segera membalikkan badan, enggan melihat lebih lama. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara itu terdengar lagi. Pelan. Dekat. Jangan tutup aku ingin lebih lama bersamamu. Seketika, lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dan Wulan tidak sendiri. Wulan berdiri kaku di tengah kamar. Jantungnya berdebar kencang, napasnya memburu. Kegelapan yang melingkupi ruangan terasa begitu pekat, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai dari dalamnya. Ia mencoba meraba-raba dinding, mencari saklar lampu, tetapi tangannya justru menyentuh sesuatu yang dingin dan kasar. Ia menelan ludah. Itu bukan tembok kamarnya. Permukaan yang ia sentuh terasa seperti kulit kasar yang membusuk. Seketika, Wulan menarik tangannya dan mundur ke belakang. Napasnya tercekat saat suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Kau ingin cantik selamanya, bukan? Suara itu meluncur di telinganya, dingin dan menusuk. Wulan merapatkan tubuhnya ke dinding, menutup telinga dengan kedua tangannya. Pergi! Pergi dari sini, teriaknya ketakutan. Lampu kamar tiba-tiba menyala kembali. Wulan terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Matanya langsung mencari cermin yang tadi ia tutupi. Kain yang ia lemparkan sudah tidak ada. Cermin itu kembali terbuka, dan pantulannya tampak normal. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wulan memperhatikan bayangannya. Kali ini, bayangannya tampak lebih pucat. Mata di dalam pantulan itu tidak secerah biasanya. Ada sesuatu yang gelap di sana, seolah bukan hanya dirinya yang terpantul. Dengan langkah ragu, ia mendekati cermin. Ia harus memastikan sesuatu. Tangannya perlahan-lahan terangkat, menyentuh permukaan kaca. Dingin. Namun, saat ia menarik tangannya kembali, bekas tangannya tertinggal di sana. Seperti bercak embun, hanya saja, bercak itu berwarna merah. Darah. Wulan terkesiap dan mundur beberapa langkah. Di saat yang bersamaan, ponselnya kembali bergetar. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya dan melihat nama di layar. Ratih. Ia buru-buru mengangkatnya. Halo? Wulan, aku harus bicara sama kamu sekarang. Suara Ratih terdengar panik. Ada apa? Wulan semakin gelisah. Aku cari tahu soal bedak itu. Kamu harus dengar ini. Wulan menahan napas. Apa maksudmu? Aku cerita soal bedak itu ke temanku yang kerja di salon kecantikan. Katanya, beberapa tahun lalu ada kasus aneh tentang seorang perempuan yang pakai bedak pemikat. Awalnya dia jadi pusat perhatian para pria, tapi lama-kelamaan tubuhnya membusuk tanpa sebab. Yang lebih mengerikan, setiap kali dia melihat cermin, dia melihat sosok lain dalam bayangannya sendiri. Darah Wulan seperti berhenti mengalir. Jadi, perempuan itu. Dia ditemukan mati membusuk di depan cermin. Nggak ada yang tahu kenapa, tapi sebelum meninggal,
dia sempat bilang sesuatu yang sama dengan yang aku dengar tadi di telepon. Ratih menghela napas, suaranya bergetar. Cantik, cantik, tapi nggak lama. Wulan, kamu harus buang bedak itu. Sekarang juga. Jantung Wulan berdetak kencang. Ia menatap kotak bedak yang masih ada di atas meja riasnya. Bubuk putih itu tampak biasa saja, tetapi sekarang ia tahu benda itu bukan sekadar kosmetik biasa. Namun, sebelum ia sempat bergerak, cermin di depannya tiba-tiba bergetar hebat. Retakan kecil mulai menyebar dari tengahnya, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Kemudian, dari dalam cermin, sebuah tangan pucat keluar dengan cepat dan mencengkeram pergelangan tangan Wulan. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Tangan dingin mencengkeram pergelangan tangan Wulan begitu kuat hingga terasa seperti tulang-tulangnya hampir remuk. Ia berusaha menarik tangannya, tapi genggaman itu semakin erat. Dari dalam cermin, sosok perempuan dengan wajah yang mirip dengannya menatap dengan senyum bengis. Matanya kosong, tapi penuh kegelapan yang menusuk hingga ke sumsum tulang belakang. "Jangan melawan, kau dan aku adalah satu." Suara itu berbisik lirih, menggema dalam kepalanya. Wulan menggeleng keras. Dengan sisa tenaga, ia menendang meja riasnya hingga bedak di atasnya terjatuh dan bubuk putihnya berhamburan di lantai. Saat bedak itu menyentuh kulitnya, cengkraman tangan di pergelangannya melemah sedikit. Kesempatan itu langsung ia manfaatkan. Dengan sekali tarikan, ia berhasil melepaskan diri dan terhuyung ke belakang. Tapi cermin itu tak berhenti bergetar. Retakan semakin melebar, mengeluarkan suara seperti kaca yang hampir pecah seluruhnya. Dari dalamnya, tangan-tangan lain mulai bermunculan, merayap keluar, berusaha menangkapnya lagi. "Tidak, aku bukan kau!" Wulan berteriak panik. Ia meraih kursi terdekat dan melemparkannya ke arah cermin. Brak! Cermin itu berguncang keras, tapi tidak pecah. Bayangan dalam pantulannya malah semakin menyeramkan. Sosok di dalam cermin tidak lagi hanya satu. Ada banyak wajah dengan mata kosong menatapnya dari dalam sana. Mereka tersenyum serempak, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang mengerikan. Ponselnya tiba-tiba berdering. Dengan tangan gemetar, Wulan meraihnya tanpa mengalihkan pandangan dari cermin. "Wulan, apa yang terjadi?" Suara Ratih terdengar panik. "Aku nggak tahu. Cerminnya, ada sesuatu di dalamnya. Mereka mau keluar." "Dengar aku. Hancurkan cerminnya. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan mereka." Wulan menoleh ke meja di sampingnya dan melihat pecahan kaca dari botol parfum yang tadi jatuh. Ia mengambilnya dan menggenggam erat, bersiap menyerang. Namun, sebelum ia bisa bergerak, tangan dari dalam cermin mencengkram pergelangan kakinya dengan kuat. Seketika, tubuhnya terseret mendekati cermin. "Tidak, lepaskan aku." Wulan menendang dengan kaki satunya, berusaha melepaskan diri, tapi genggaman itu semakin kuat. Cermin bergetar lebih hebat. Sosok di dalamnya kini lebih jelas, sama persis dengannya, tapi dengan wajah pucat membiru dan mata hitam pekat. Sosok itu membuka mulutnya dan suara mengerikan menggema dari dalam cermin. "Sudah waktunya kau menggantikanku." Wulan merasa sesuatu menariknya semakin dalam. Tangannya mencakar lantai, berusaha menahan dirinya agar tidak terseret ke dalam cermin. Desperasi merayapi pikirannya. Ia tak boleh kalah. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkan pecahan kaca dalam genggamannya ke tangan yang mencengkeram kakinya. Cerak! Suara daging robek terdengar jelas. Cairan hitam kental mengalir dari luka itu, bukan darah, tapi sesuatu yang lebih busuk. Cengkraman di kakinya melemah, dan Wulan langsung menarik kakinya, mundur sejauh mungkin dari cermin. Tanpa pikir panjang, ia meraih vas bunga dari meja dan melemparkannya sekuat tenaga ke cermin. Prak! Cermin itu akhirnya pecah berhamburan. Sosok-sosok di dalamnya menjerit kesakitan sebelum perlahan menghilang, tertelan kegelapan. Pecahan kaca berserakan di lantai, sebagian menancap di karpet. Wulan terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu, dada terasa sesak seolah paru-parunya menolak bekerja normal.
Dari ponselnya, suara Ratih masih terdengar. "Wulan? Apa yang terjadi? Kamu masih di sana?" Wulan meraih ponselnya dengan tangan gemetar dan mendekatkannya ke telinga. Aku masih di sini. Cerminnya, aku sudah menghancurkannya." Ratih menghela napas lega. "Syukurlah. Tapi Wulan, dengar ini baik-baik." Wulan menatap pecahan kaca yang berserakan di lantai. Perasaan lega belum sepenuhnya menyelimutinya. Ada sesuatu yang masih terasa tidak beres. "Apa?" tanyanya dengan suara lemah. "Kamu pikir semuanya selesai?" Suara Ratih tiba-tiba berubah. Lebih dalam. Lebih dingin. Wulan membeku. Ia menatap layar ponselnya. Nama yang tertera di layar bukan lagi Ratih, tapi namanya sendiri. Dan di layar ponselnya, pantulan wajahnya yang tersenyum bengis menatap balik ke arahnya. Wulan terpaku menatap layar ponselnya. Nama yang tertera di sana bukan lagi Ratih, melainkan namanya sendiri. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Halo?" Suaranya nyaris tak keluar. Dari ponsel, suara serak menggema. "Wulan, kau pikir sudah menang? Kau pikir menghancurkan cermin itu cukup?" Tawa mengerikan terdengar di seberang. "Tidak semudah itu, kau sudah menjadi bagian dari kami." Napas Wulan tercekat. Ia ingin membuang ponselnya, tapi tangannya seolah membeku. Tiba-tiba, layar ponselnya berpendar gelap, lalu menyala kembali, menampilkan kamera depan. Wajahnya sendiri terlihat di layar. Namun, sesuatu tidak beres. Matanya hitam pekat. Bibirnya tersenyum bengis. Wulan tersentak dan melempar ponselnya ke lantai. "Tidak. Ini tidak nyata." Brak. Pintu kamar mendadak tertutup sendiri dengan keras. Angin dingin bertiup dari celah-celah dinding, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati sepenuhnya, meninggalkan Wulan dalam kegelapan total. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraba-raba mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Tangannya menyentuh pecahan kaca cermin yang berserakan di lantai. Ia menggenggam satu dengan erat. Lalu, suara itu terdengar lagi. "Wulan." Bisikan lirih itu berasal dari belakangnya. Dengan napas tertahan, Wulan perlahan menoleh. Dalam kegelapan, ia bisa melihat bayangan samar di sudut ruangan. Sosok perempuan berdiri di sana, tubuhnya membungkuk aneh, wajahnya nyaris tak terlihat. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Dengan langkah terseret, sosok itu mendekat. Cahaya redup dari luar jendela memperlihatkan wajahnya lebih jelas. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Tapi kulitnya pucat membiru, matanya kosong, dan bibirnya menghitam. Tangan kurusnya terulur ke arah Wulan, seolah ingin meraihnya. Wulan berteriak dan mundur dengan panik. Ia meraba-raba meja di belakangnya, mencari sesuatu yang bisa dilempar. Tangannya menemukan botol kaca, dan tanpa berpikir panjang, ia melemparkannya ke arah sosok itu. Brau! Botol itu menabrak dinding, tapi sosok tersebut tidak terpengaruh. Ia tetap mendekat, kini lebih cepat. "Kau sudah mengambil benda itu, Wulan? Kau sudah memilih jalan ini." Suaranya bergema di seluruh ruangan. Wulan merasakan tubuhnya melemah. Seperti ada sesuatu yang menghisap energinya. Kakinya gemetar, pandangannya mulai kabur. Dalam kepanikan, ia mengingat satu hal. Benda itu. Ia harus menyingkirkannya. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menuju meja rias, mencari bedak sialan itu di antara barang-barang yang berantakan. Tangan gemetarannya meraih kotak kecil berwarna emas yang kini terasa begitu berat. "Tidak, kau tidak bisa lari dari ini," suara sosok itu menggema lebih keras. Wulan menoleh, dan ia melihat sosok itu kini tepat di belakangnya. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitamnya. Tangan panjangnya terulur, hampir menyentuh wajah Wulan. Dengan cepat, Wulan membuka kotak bedak itu dan meniupkan bubuk putihnya ke udara. Sekelebat cahaya berpendar dari bubuk itu. Sosok mengerikan di depannya menjerit keras, suaranya menyakitkan telinga.
Tubuhnya mulai bergetar, menghitam, dan perlahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Hening. Wulan terjatuh di lantai, napasnya tersengal. Tubuhnya lemas, tapi ia masih bisa merasakan denyut jantungnya yang berpacu kencang. Lampu kamar tiba-tiba menyala kembali. Ruangan tampak seperti biasa, tak ada tanda-tanda keanehan. Namun, sesuatu terasa salah. Ia menoleh ke meja rias. Kotak bedak itu masih ada di sana, tidak berubah sedikit pun. Dan di cermin, meski sudah retak, bayangan dirinya tetap terlihat. Hanya saja, bayangan itu masih tersenyum. Wulan masih terduduk di lantai, napasnya tersengal. Dadanya naik turun cepat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kotak bedak itu masih ada di atas meja rias, tak berubah sedikit pun. Namun, bayangan di cermin yang tersenyum aneh membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak mungkin, aku sudah mengusirnya. Gumam Wulan, suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan di cermin itu bergerak. Kepala miring ke satu sisi, seolah sedang mengamati Wulan. Bibirnya menyeringai lebih lebar. Wulan, kau pikir kau bisa lepas dariku? Suara itu terdengar dari dalam cermin, menggelegar memenuhi ruangan. Wulan tersentak. Ia berdiri dengan tergesa-gesa, tubuhnya masih lemas. Dengan tangan gemetar, ia meraih kursi dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Brak! Ia menghantamkan kursi itu ke cermin sekuat tenaga. Kepingan kaca berhamburan ke lantai, namun bayangan di dalamnya tak menghilang. Sebaliknya, suara tawa mengerikan bergema dari setiap pecahan kaca yang berserakan. Kau milikku, Wulan? Kau sudah mengambil bedakku? Kau akan menggantikanku. Tiba-tiba, kepingan kaca yang berserakan di lantai mulai bergerak sendiri. Kepingan itu berputar, melayang di udara, lalu menyatu kembali dalam bentuk sosok wanita bergaun merah. Wajahnya sangat mirip dengan Wulan, hanya saja lebih pucat, lebih dingin, dan lebih mengerikan. Ini tak mungkin. Wulan mundur, tubuhnya gemetar. Sosok itu melangkah maju. Gaun merahnya berkibar meski tak ada angin di dalam kamar. Matanya kosong, bibirnya menyunggingkan senyum yang membuat Wulan merinding. Sudah saatnya kau menyerahkan dirimu, seperti aku dulu. Suara sosok itu dingin dan penuh ancaman. Wulan menggeleng kuat. Tidak, aku tidak akan menjadi seperti kau. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Wulan merasakan tubuhnya ditarik ke depan. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menyeretnya mendekat. Ia berusaha melawan, mencakar lantai, mencoba mencari pegangan, tapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Dalam kepanikan, Wulan meraba sesuatu di atas meja. Tangannya menemukan gunting rias yang biasa ia gunakan. Dengan cepat, ia menggenggamnya erat, lalu menusukkannya ke tangan sosok itu. Jeritan melengking memenuhi ruangan. Sosok itu mundur, matanya membelalak marah. Darah hitam pekat menetes dari tangannya yang tertusuk. Wulan memanfaatkan kesempatan itu. Ia meraih kotak bedak yang masih ada di meja dan tanpa ragu, ia membuka tutupnya dan meniupkan bubuk putih itu ke wajah sosok mengerikan itu. Angin kencang tiba-tiba berembus dari dalam kamar. Sosok itu menjerit lagi, lebih keras. Tubuhnya mulai retak seperti porselen yang pecah, cahaya keemasan menyembur dari celah-celahnya. Tidak, teriak sosok itu, sebelum tubuhnya meledak menjadi ribuan kepingan debu yang berhamburan ke seluruh ruangan. Hening. Wulan terjatuh, napasnya masih memburu. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menatap ruangan yang kini kembali normal. Tak ada bayangan di cermin, tak ada suara-suara aneh. Tapi kotak bedak itu tetap utuh. Wulan menatapnya dengan ngeri. Ia tahu, ini belum selesai. Dan selama bedak itu masih ada, ia belum benar-benar bebas. Wulan menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. Debu dari sosok mengerikan tadi masih melayang di udara sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ia menatap kotak bedak di atas meja dengan perasaan takut dan ragu. Aku harus menyingkirkan benda ini, gumamnya pelan. Ia mengulurkan tangan,
tapi ragu-ragu saat ujung jarinya hampir menyentuh permukaan kotak itu. Ada dorongan dalam dirinya untuk segera membuangnya, tapi ada pula bisikan halus di kepalanya yang seolah menahannya. "Kau butuh aku," bisikan itu terdengar samar, namun jelas. Wulan menggeleng kuat. "Tidak. Aku tidak akan terjebak lagi." Dengan cepat, ia meraih kain di atas meja dan membungkus kotak bedak itu. Tak ingin menyentuhnya langsung. Ia lalu memasukkannya ke dalam tas tangan dan keluar dari kamar dengan langkah tergesa. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma laut yang asin. Wulan terus berjalan menuju dermaga, tempat yang terpikir olehnya sebagai lokasi pembuangan paling aman. Ia berdiri di ujung dermaga kayu yang mulai lapuk, menatap laut gelap di hadapannya. Suara deburan ombak menemani pikirannya yang kalut. Ia mengeluarkan kotak bedak dari dalam tas, menggenggamnya erat sejenak sebelum mengayunkan tangannya, siap melemparkannya ke laut. Namun, sebelum benda itu sempat terlempar, suara lirih menghentikannya. "Kau yakin ingin membuangku?" Wulan terhuyung mundur. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berusaha menguatkan diri. "Aku tak butuh kau lagi. Aku ingin hidup normal." "Kau pikir orang-orang akan menerimamu kembali?" Suara itu terdengar dari dalam kotak. "Tanpa kecantikanmu, tanpa pesonamu, kau akan kembali seperti dulu, tak diinginkan." Tangan Wulan semakin erat menggenggam kotak itu. Kepalanya mulai dipenuhi keraguan. Semua pria yang selama ini mendambakannya, kekayaan yang mengalir deras ke kantongnya, kehidupan mewah yang baru saja ia rasakan, semua itu datang karena bedak ini. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia teringat siapa dirinya sebelum semuanya berubah. Seorang perempuan biasa yang harus berjuang keras hanya untuk sekadar bertahan hidup. Semua yang ia miliki sekarang bisa hilang dalam sekejap jika ia benar-benar melepaskan benda ini. "Tidak, ini semua salah," Wulan bergumam, setengah meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengangkat tangannya lagi, siap melemparkannya. Tapi kali ini, sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya. Ia terperanjat. Tangan pucat, dingin, dengan kuku panjang mencengkeramnya erat. Dari kegelapan, sosok wanita bergaun merah muncul kembali. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas, lebih hidup, seperti refleksi sempurna dari Wulan sendiri. "Kau sudah menjadi bagian dariku, Wulan." Suara sosok itu terdengar lembut, namun penuh ancaman. "Membuang bedak ini tidak akan menghapus perjanjian kita." Wulan ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Sosok itu tersenyum, lalu berbisik, "Pilihan ada di tanganmu, kehidupan indah atau kehancuran." Dalam kepanikannya, Wulan menarik tangannya sekuat tenaga hingga akhirnya cengkeraman itu terlepas. Ia jatuh terduduk, sementara sosok itu tetap berdiri di depannya, menunggu. Dengan tubuh gemetar, Wulan menatap kotak bedak di tangannya. Ia sadar, bahkan jika ia membuangnya, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu, dengan tangan bergetar, ia memasukkan kembali kotak bedak itu ke dalam tas. Sosok bergaun merah itu tersenyum puas sebelum perlahan menghilang dalam kegelapan. Wulan bangkit dengan langkah goyah, lalu berbalik menuju rumahnya. Mungkin, ini belum berakhir. Tapi setidaknya untuk malam ini, ia memilih bertahan. Wulan duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang masih begitu sempurna. Bedak itu masih ada, tersimpan rapi di dalam laci. Ia tak membuangnya seperti yang ia niatkan semalam. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang pria bertubuh tegap, berjas rapi, berdiri di ambang pintu. Mata Wulan berbinar. Ini adalah klien barunya, seorang pengusaha sukses yang tergila-gila padanya. "Masuklah," ujar Wulan dengan suara lembut yang menggoda. Pria itu tersenyum dan melangkah masuk. Namun, saat ia mendekat, ekspresinya berubah. Ia menatap Wulan dengan raut ngeri, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. "Kamu, wajahmu," katanya dengan suara bergetar. Wulan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Pria itu mundur perlahan. "Wajahmu busuk."
Jantung Wulan mencelos. Ia berlari ke depan cermin, dan saat itulah ia melihatnya. Kulitnya yang biasanya halus kini mulai retak, menghitam seperti daging yang membusuk. Matanya membelalak, tangannya meraba pipinya yang terasa kasar dan mengelupas. Tidak, ini tidak mungkin. Tiba-tiba, tawa halus menggema di ruangan. Suara yang familiar. Wulan menoleh dan melihat bayangan sosok wanita bergaun merah di dalam cermin. Kau sudah terlalu lama memakainya, Wulan, bisik sosok itu. Sekarang waktunya membayar harga. Wulan menggeleng panik. Tidak, aku masih muda. Aku masih cantik. Bayangan itu tersenyum jahat. Tidak ada kecantikan abadi tanpa pengorbanan. Tiba-tiba, tubuh Wulan mulai bergetar hebat. Kulitnya semakin mengelupas, jatuh ke lantai seperti debu. Rambutnya rontok seketika, dan matanya berangsur-angsur cekung. Pria di hadapannya menjerit ketakutan. Ia bergegas kabur, pintu terbanting di belakangnya. Wulan terhuyung, berusaha tetap berdiri, namun tubuhnya semakin lemah. Ia merangkak ke arah laci, meraih kotak bedak dengan tangan yang gemetar. Jika ia menggunakannya lagi, mungkin semuanya bisa kembali normal. Namun, sebelum ia sempat membukanya, tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram lengannya dari belakang. Sudah cukup, Wulan, bisik suara dingin itu. Wulan menoleh dan mendapati sosok wanita bergaun merah kini berdiri di sampingnya, nyata, bukan hanya bayangan di cermin. Wajahnya identik dengan Wulan, hanya saja lebih segar dan sempurna. Mata hitam pekatnya menatap penuh kemenangan. Kau sudah terlalu serakah. Sekarang, giliranmu yang menjadi bayangan. Wulan menjerit, tapi tubuhnya terasa membeku. Ia merasakan tarikan kuat, seolah jiwanya tersedot ke dalam cermin. Ia menggapai-gapai, mencoba melawan, tapi semuanya sia-sia. Detik berikutnya, ia menemukan dirinya berada di dalam cermin. Ia berusaha berteriak, mengetuk kaca dengan keras, tapi tidak ada suara yang keluar. Di luar cermin, sosok wanita bergaun merah mengambil kotak bedak, tersenyum puas, lalu melangkah keluar dari kamar Wulan. Ia kini telah bebas, siap mencari korban baru. Sementara itu, Wulan hanya bisa menatap dengan putus asa dari dalam bayangannya sendiri. Tamat.